Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, sejahtera, berbudaya. Tapi pun, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Metro, pimpinan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh hadirin yang ikut bergabung dalam acara rilis inflasi pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu untuk bergabung bersama mengikuti kegiatan rilis inflasi Kota Metro bulan September 2022 pada hari ini Senin tanggal 3 Oktober 2022. Seperti biasa, di setiap awal bulan, maka pada bulan ini kami akan menyampaikan indikator perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Metro yang mengacu pada kondisi perubahan harga selama bulan September 2022. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan September 2022 di Kota Metro secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga dan nilainya cukup signifikan. Hasil pantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir menunjukkan bahwa pada bulan September 2022 terjadi inflasi sebesar 1,01%. Artinya, pada bulan September 2022, harga rata-rata barang dan jasa secara umum di Kota Metro mengalami kenaikan sebesar 1,01% dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan sebelumnya yaitu Agustus 2022. Dengan nilai inflasi sebesar 1,01% pada bulan ini, maka tingkat inflasi tahun kalender atau inflasi kumulatif hingga akhir triwulan ketiga tahun ini tercatat sebesar 4,87%. Kemudian, untuk tingkat inflasi tahunan atau year on year tercatat sebesar 6,76%. Sementara untuk Kota Bandar Lampung pada bulan September ini juga mengalami inflasi yaitu sebesar 1,35% dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 5,39% dan inflasi tahunan tercatat sebesar 7,07%. Dari 90 kota di Indonesia yang indeks harga konsumennya dilakukan pemantauan, sebanyak 88 kota atau hampir seluruhnya mengalami inflasi pada bulan ini dan hanya 2 kota yang mengalami deflasi. Adapun inflasi tertinggi terjadi di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat dengan inflasi sebesar 1,87%. Sementara untuk deflasi tertinggi terjadi di Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan nilai deflasi sebesar 0,64%. Kota Metro secara ranking nasional menduduki peringkat ke-53 tertinggi tingkat inflasinya pada bulan September ini. Sedangkan Kota Bandar Lampung berada pada peringkat ke-19 dari total 90 kota IHK di Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di tingkat nasional? Pada bulan September ini, pada tingkat nasional terjadi inflasi sebesar 1,17%. Untuk inflasi tahun kalender tercatat sebesar 4,84% dan inflasi tahunan tercatat sebesar 5,95%. Dengan demikian, inflasi yang terjadi di Kota Metro pada bulan September 2022 angkanya berada di bawah inflasi yang terjadi di Kota Bandar Lampung dan nasional. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender dan inflasi year on year, Metro berada di bawah Bandar Lampung, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka nasional. Sekarang kita lihat tren atau perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, tren inflasi kumulatif dan tren inflasi tahunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Garis yang berwarna biru menggambarkan pergerakan inflasi selama tahun 2020, kemudian garis yang berwarna merah untuk tahun 2021, sedangkan yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2022. Pada inflasi bulanan atau month to month, dapat dilihat bahwa pada bulan ini kembali terjadi inflasi setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi yang cukup signifikan. Inflasi yang tercatat bulan ini relatif cukup besar yaitu 1,01%. Inflasi yang terjadi ini akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM per tanggal 3 September 2022 yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Kenaikan harga BBM mulai dari jenis Pertalite, Pertamax hingga Solar
menyebabkan kenaikan pada beberapa komoditas lainnya seperti transportasi, beras, rokok, hingga makanan jadi. Untuk bahan makanan secara umum, harganya pada bulan ini mengalami deflasi. Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, ayam hidup, minyak goreng, dan telur ayam ras mengalami penurunan harga sehingga mampu menekan laju inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga BBM. Selanjutnya kita lihat tren inflasi tahun kalender atau kumulatif. Pada grafik dapat kita lihat bahwa setelah bulan lalu sempat menyentuh angka di bawah 4%, pada bulan September ini inflasi kumulatif kembali tercatat di atas 4%, yaitu sebesar 4,87%. Angka inflasi kumulatif ini sudah lebih besar dibandingkan dengan target inflasi yang telah ditetapkan pemerintah, yakni sebesar 3 plus minus 1%. Namun, kita masih ada waktu 3 bulan ke depan bagi pemerintah Kota Metro, khususnya tim pengendali inflasi daerah, untuk terus optimis dan berupaya dalam menekan laju inflasi yang terjadi saat ini, khususnya dalam meredam dampak dari kenaikan harga BBM. Sementara itu, pada inflasi tahunan atau year on year, inflasi tahunan pada September 2022 tercatat sebesar 6,76%. Angka ini berarti bahwa terjadi kenaikan harga rata-rata barang dan jasa secara umum pada kurun waktu 1 tahun ke belakang, yaitu dari Oktober 2021 hingga September 2022, dibandingkan dengan kondisi harga pada September 2021 sebesar 6,76%. Angka inflasi tahunan pada bulan ini merupakan angka inflasi tertinggi yang pernah dicatat oleh Kota Metro. Inflasi yang terjadi cukup merata di setiap daerah, memberikan gambaran bahwa fenomena inflasi yang terjadi merupakan fenomena nasional yang dialami oleh hampir setiap daerah di Indonesia saat ini, yang penyebab utamanya adalah kebijakan kenaikan harga BBM. Bahkan inflasi juga terjadi di negara-negara lain di belahan dunia dan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM dan menekan laju inflasi, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis sesuai arahan pemerintah pusat dengan memberikan payung hukum dalam penggunaan dana APBD. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan dana insentif yang bersumber dari APBN untuk menjalankan program-program yang bertujuan menekan laju inflasi yang terjadi saat ini. Ketersediaan pangan akibat produksi yang tidak sesuai harapan serta faktor geopolitik dunia masih menjadi ancaman dan tantangan dalam pengendalian angka inflasi. Diharapkan dalam sisa waktu 1 triwulan ke depan terjadi rebound dalam bentuk penurunan harga-harga komoditas sehingga tingkat inflasi yang terjadi dapat ditekan. Sekarang kita masuk ke inflasi bulan September 2022 secara lebih detail, baik menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponennya. Pada kolom 3 dapat dilihat bahwa secara umum bulan September 2022 tercatat inflasi 1,01%. Dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, tercatat 7 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 3 kelompok mengalami deflasi, dan 1 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks harga. Selanjutnya kita lihat satu persatu secara lebih detail. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi yang terjadi pada bulan ini adalah kelompok pengeluaran transportasi. Kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 8,74% dan memberikan andil dalam pembentukan inflasi bulan ini sebesar 1,185%. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM menjadi faktor utama yang menyebabkan inflasi pada kelompok ini. Komoditas yang paling dominan menyumbang andil kepada inflasi pada kelompok ini adalah bensin, yaitu jenis Pertalite dan Pertamax, kemudian solar, dan tarif kendaraan travel. Kelompok pengeluaran lain yang menyumbang terhadap terjadinya inflasi antara lain pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kesehatan, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terbesar adalah
kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok pengeluaran ini menjadi kelompok pengeluaran yang paling tinggi memberikan andil dalam menekan laju inflasi yang terjadi pada bulan ini, yaitu dengan andil sebesar minus 0,3072% dengan tingkat inflasi rata-rata sebesar minus 1,04%. Komoditas yang paling dominan mengalami penurunan harga pada kelompok pengeluaran ini adalah komoditas ayam hidup, cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, dan minyak goreng. Sebaliknya, komoditas pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan harga pada bulan ini adalah beras. Kenaikan harga komoditas ini harus menjadi perhatian lebih karena kenaikan harga sedikit saja pada komoditas beras akan berdampak pada inflasi yang cukup signifikan. Untuk kelompok pengeluaran lain yang mengalami deflasi bulan ini dicatat oleh kelompok rekreasi, budaya, dan olahraga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Adapun kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan indeks harga pada bulan ini yaitu kelompok pengeluaran pendidikan. Sementara itu, sekilas pada kolom 5 dapat diketahui bahwa inflasi tahunan yang terjadi saat ini sudah mencapai 6,76% dan merupakan angka inflasi tahunan terbesar yang pernah dicatat di Kota Metro. Inflasi tahunan yang terjadi hingga saat ini sebagian besar disumbang oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, dan kelompok transportasi dengan komoditasnya antara lain cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, bensin, dan solar. Selanjutnya dapat kita lihat 10 besar komoditas yang memberikan andil atau sumbangan terhadap inflasi maupun deflasi di bulan September 2022. Komoditas yang memberikan andil inflasi 10 besar berturut-turut adalah bensin, solar, tukang bukan mandor, rokok ketek filter, beras, tarif kendaraan travel, rokok kretek, bahan bakar rumah tangga, ban luar motor, bubur kacang hijau. Sementara untuk komoditas yang memberikan andil deflasi, 10 besar berturut-turut adalah ayam hidup, cabai rawit, bawang merah, ikan tongkol, telur ayam ras, minyak goreng, jeruk, ikan kembung, semen, dan emas perhiasan. Dari 24 kota inflasi di Pulau Sumatera, seluruhnya mengalami inflasi. Kota Metro menduduki peringkat ke-13 dari 24 kota pantauan di Pulau Sumatera, sedangkan Kota Bandar Lampung menduduki peringkat ke-5. Kota dengan tingkat inflasi tertinggi dicatat oleh Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, dengan inflasi sebesar 1,71%, dan inflasi terendah dicatat oleh Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan inflasi sebesar 0,04%. Dengan demikian, tidak ada satupun kota di wilayah Pulau Sumatera yang mengalami deflasi di bulan ini. Bapak Ibu, demikian informasi terkait inflasi bulan September 2022 Kota Metro yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk file berita resmi statistik inflasi dapat diunduh melalui website resmi kami dengan alamat metrokota.bps.go.id. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatian semuanya yang telah mengikuti kegiatan rilis ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.